Pak, namanya Septian Pak Ustaz. Kenapa lahir September? Oh, maaf Septian. Namanya siapa? Januari. Karena lahir Januari. Saya ini lahir bulan Mei. Seandainya umi saya ngukur nama anak saya bulan Mei, mungkin nama saya bukan Nuruddin. Maybe yes, maybe no. Jadi macam-macam sekarang nama. Nama itu menunjukkan bagaimana orang tua memberikan nama yang bagus. Siapa namamu? Camry Pak Ustaz. Toyota berarti. Jangan salah Pak Ustaz. Ini bukan Toyota, bukan nama mobil apa. Camry itu kemerdekaan Republik Indonesia. Woi mantap. Luar biasa Pak. Jadi jangan lupa kasih nama. Setelah kasih nama kata Rasulullah, tahnik. Banyak orang tak paham tahnik. Wa yuhannikuhum. Ya yu'ta bisibyan. Jadi ada di zaman Rasulullah di Madinah itu, tiba-tiba ibu-ibu yang melahirkan anak dibawalah bayi itu ke depan Rasulullah. Yu'ta bisibyan. Lalu Rasulullah mendoakan, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahim. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini menjadi berkah, kelak nanti dewasa dia bisa memberikan motivasi dan mendapatkan rezeki yang banyak. Baru ditahnik. Apa ditahnik Pak Ustaz? Disuapin oleh Rasulullah kurma yang sudah dikunyah oleh Rasulullah. Jadi ambil kurma 2 biji Rasulullah dikunyah, habis itu diambil sedikit ditaruh di bibir bayi. Kenapa? Karena bayi itu kalau lahir dulu dia di rahim kan hangat, ketika keluar dia dingin, maka dikasih kurma itu menjadi hangat. Kalau tak ada kurma, madu. Itulah kenapa kalau kita bayi yang sudah digendong akikah itu ada madunya. Itu biar dia merasakan nikmatnya madu, manisnya, bukan manis gula. Dulu saya pernah diajak, Pak Ustaz, tahnik nanti anak saya di rumah. Oh iya Bu, silakan, saya bilang gitu. Kapan Bu? Habis zuhur Pak Ustaz. Selesai sholat zuhur saya datang ke rumahnya. Pikiran saya, bayi itu kan 2 bulan dan 3 bulan. Ini rupanya udah kuliah. Anak gadis pula. Allahu Akbar. Datang anak itu sekaligus adzan kan Pak Ustaz lah. Macam mana? Udah kuliah, suruh ditahnik disuapin kurma, muntah lah dia. Habis itu suruh adzan. Macam mana lah ibu, saya bilang gitu. Saya bilang gambarannya itu kan bayi, rupanya sudah besar. Jadi tahnik itu ketika bayi. Jadi anak-anak ibu yang sudah punya bayi sekarang, maka diberikan tahnik, disuapin kurma. Nah ini sunnah-sunnah akikah. Lalu kemudian hari ini beliau katanya selamatan sudah 20 tahun ya mengarungi rumah tangga. Masya Allah, mudah-mudahan kata ibu tadi sudah disampaikan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah Pak Ustadz? Di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah itu menciptakan manusia. Salah satu tanda dari kebesaran Allah adalah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi apa maknanya? Yang pertama Pak Doni dengan istrinya sampai pada hari ini bukan tidak mudah. Beliau pasti berdua mengarungi beberapa rumah tangga yang mungkin tidak lurus-lurus saja, sama dengan saya. Kadang-kala ada saling marah, tapi tetap sampai hari ini mempertahankan. Berarti beliau ini sudah membuktikan dia memegang tanda-tanda ayat Allah. Jadi kata Allah, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah itu dijadikanlah kalian pasangan. Apa maknanya? Ibu pulang ke rumah, tidur, tengok suami di sampingnya. Oh ternyata abang ini tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu juga suami ketika tidur sama istrinya, maka pandanglah wajah istri. Ternyata istri itu adalah tanda-tanda kebesaran. Kalau manusia sudah memahami bahwa pasangan kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah, maka tidak ada seorang suami KDRT kepada istrinya. Kalau memahami perempuan suami itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ada seorang istri selalu merepet aja sama suami, mengekang sama suami. Kayak mana Pak Ustaz? Dari saking cintanya atau dari saking apanya? Dikit-dikit suami ditelepon, bukan cuma ditelepon, video call. Naik motor, sampai mana bang? Sampai mana bang? Sampailah tempat akhirnya di tempat parkiran. Di mana bang? Kok lama kali macet tadi? Bohong. Mana coba video call? Nih tengok di parkiran. Ibu jangan terlalu mengekang sama suami. Boleh jadi yang ditelepon ibu suami itu HP-nya yang ke-1, HP kedua, ketiga ada di jok motor. Nah, ini perlu hati-hati. Jadi apa maknanya? Ibu pahami pasangan ibu itu adalah tanda-tanda kebesaran. Kalau ibu nengok tanda-tanda kebesaran Allah, maka ibu tidak akan pernah menahan amarahnya kepada suami. Sampai seorang suami itu bilang sama saya, Pak Ustadz,
Istri saya tuh luar biasa Pak Ustaz. Saya sampai tak bisa berkutik Pak Ustaz. Kerja di telepon, apa-apa ditanya Pak Ustaz. Makanya di telepon itu dinamakan security syariah. Kenapa Pak Ustaz? Luar biasa, nyuruh terus Pak Ustaz. Tak sholat subuh disiram air saya Pak Ustaz sama istri saya. Yang kedua, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Orang menikah itu litaskunu biar senang, biar tenang, anteng. Kata ibu tadi, sakinah itu tenang. Dulu anak muda itu sebelum menikah, dia pengen tenang masuk ke klub, masuk ke diskotik, pengen tenang. Tapi ternyata setelah dari diskotik pulang tak tenang juga. Kenapa? Karena dia belum menikah. Jadi orang-orang bapak-bapak ini menikah karena pengen tenang. Jadi kalau ada bapak-bapak belum tenang juga harus menikah lagi. Bapak yang jawab. Jadi orang menikah itu tujuannya dan sama dengan mengaji wirid Gondokan Doang dan wirid Jami'atun Nisa ini karena pengen tenang. Dari saking tenangnya orang tuh ngaji tidur. Ngantuk dia. Dari saking tenangnya Pak Ustaz. Jadi ada bapak-bapak, Pak Ustaz, gimana caranya saya tenang Pak Ustaz? Insomnia, Bapak kalau pengen tenang dan pengen tidur, tak bisa tidur. Jumatan, Bapak datang jam 10 ke masjid. Nah, cari masjid yang paling dingin AC-nya. Oh, itu puncaknya nanti tidur ketika khutbah. Gini, saya kalau khutbah itu teriak-teriak, takutlah engkau kepada Allah, takutlah. Saya berapi-api, di bawah berair-air. Dari saking tenang. Nah, buktikan aja Bu, ibu kalau tak bisa tidur ikut mengajar, ngantuk, masih mending ngantuk, gitu. Pak Ustadz ini nyinggung aja, bukan nyinggung, saya nengok fakta di mana Pak